Gadis ini tanpa sengaja mengaktifkan sebuah alat yang membawanya berada di masa lalu. Lucy keluar dari gudang tadi dan melihat keadaan sekitarnya. Sebelumnya gudang ini tampak kumuh dan burik, namun kini gudang tersebut tampak sangat terawat. Gudang ini merupakan tempat kejadian sang kakak tutup usia. Pada 20 tahun yang lalu, kakak Lucy yang bernama Summer pergi ke sebuah pesta aserole di sebuah gudang. Di sana ia bersenang-senang dengan teman-temannya. Saat sedang asik, ia pergi ke toilet. Saat bersamaan pula, polisi datang untuk membubarkan keaserolean para remaja ini. Summer yang sedang berada di toilet tiba-tiba saja mendapat serangan dari seseorang bertopeng yang ingin menyakitinya. Ia berteriak meminta pertolongan, namun tak ada sesiapapun yang dapat mendengarnya. Ia mencoba bersembunyi, namun sayang penjahat itu berhasil menemukan dirinya. Hingga akhirnya sang kakak pun harus berhenti bernafas karena penjahat tadi. Waktu berlalu, tampak Lucy kini telah beranjak remaja. Ia bahkan sekolah di sekolahan yang sama dengan kakaknya dulu. Tampak pula foto sang kakak yang masih terpajang di mading untuk mengenangnya. Meskipun telah lama pergi, sang ibu masih belum bisa mengikhlaskan kepergian sang kakak. Bahkan terkadang Lucy merasa kedua orang tuanya hanya menyayangi kakaknya saja. Saat sedang nyekar ke lokasi sang kakak terbunuh bersama kedua orang tuanya, ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya dari dalam gudang. Merasa penasaran, ia lalu masuk ke dalam dan kira-kira apa yang ada di dalam gudang ya guys? Kita bakal lanjutkan di next video. Gadis ini menemukan alat yang bisa mempertemukan dirinya dengan sang kakak yang sudah lama tiada. Bagaimana bisa? Jadi gadis ini bernama Lucy yang memiliki kakak bernama Summer yang telah lama tiada. Hari itu Lucy bersama kedua orang tuanya sedang berkunjung ke lokasi meninggalnya sang kakak untuk nyekar. Jadi kedua orang tua Lucy ini suka memberikan bunga ke lokasi meninggalnya sang kakak untuk mengenang buah hati kesayangan mereka. Namun tiba-tiba Lucy melihat sebuah cahaya dari dalam gudang yang membuatnya penasaran. Lalu memasuki area tersebut. Ia melihat serangkaian alat dan tanpa sengaja ia telah mengaktifkan alat tersebut yang membuat dirinya berada di dimensi lain yang mana pada tahun itu dirinya belumlah lahir ke dunia. Lucy sangat kebingungan dengan keadaan baru yang mana pada zaman itu gudang yang dulunya kumuh kini sangat amat terawat. Ponselnya tak dapat digunakan karena belum adanya tower pemancar sinyal. Dirinya berlari menuju ke sekolahan yang mana dulu juga merupakan sekolahan sang kakak. Namun tak ada sesiapapun yang mengenalinya. Saat sedang mencari tahu, Lucy melihat seseorang siswa sedang dibully. Dirinya yang tak suka dengan hal itu, lalu menyelamatkan pria tersebut. Kemudian Lucy memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa ia bukanlah anak yang berasal dari tahun ini. Ia datang dari masa depan. Sang pria jelas saja tak mempercayai perkataan Lucy, bahkan ia juga bertemu dengan sang kakak. Namun Summer tak mengenali dirinya. Bagaimanakah nasib Julie setelah ini? Kita akan lanjutkan di next video. Gadis ini mengaktifkan sebuah alat yang membuatnya kembali ke masa lalu. Lucy kini berada di tahun sebelum kakaknya tiada. Ia bahkan bertemu dengan mendiang sang kakak. Lucy bersama teman barunya ini membawa mesin waktu tersebut ke rumah teman barunya ini. Karena hanya pria ini yang percaya dirinya berasal dari masa depan, mereka membuat rencana untuk mendekati Lucy dengan sang kakak. Bahkan Lucy juga bertemu dengan kedua orang tuanya di masa lalu. Tampak mereka berdua sangat menyayangi sang kakak. Itulah sebabnya meskipun telah lama pergi, namun posisi sang kakak tak dapat tergantikan. Lama-kelamaan Lucy dan Summer semakin akrab. Namun ia tak bisa memberitahukan Summer bahwa mereka merupakan saudara, sedarah, dan setanah air. Hari itu Lucy tampak gelisah karena ia tahu bahwa malam itu kedua sahabat kakaknya ini akan berpulang ke rahmatullah karena diserang oleh sosok misterius. Lucy lalu bergegas mencari kedua sahabat kakaknya ini. Namun sayangnya pria bertopeng ini telah dulu menemukan keberadaan mereka. Lucy pun gagal menyelamatkan kedua orang ini. Ia lalu kembali menemui Summer dan memberitahukan mengenai pria bertopeng ini. Lucy berkata bahwa akan ada banyak korban dari pria bertopeng ini. Akankah Lucy berhasil menyelamatkan nyawa mereka semua? Kita bakal lanjutkan di next video. Gadis ini kembali ke masa lalu demi menyelamatkan kakak dan juga sahabatnya dari incaran pria bertopeng. Gagal menyelamatkan kedua sahabat kakaknya, Lucy kembali ke rumah Summer dan memberitahukan bahwa ia berasal dari masa depan. Summer awalnya tak percaya, namun Lucy memberikan banyak bukti. Hingga akhirnya Summer pun mempercayainya. Mereka lalu menyusun rencana untuk menyelamatkan korban berikutnya, yaitu Amy. Malam itu Amy sedang bekerja sembari mendengarkan earphone
telepon. Benar saja, pria bertopeng datang ke tempat kerja Amy. Namun malam itu Lucy bersama kakak dan teman barunya ini juga sudah berada di sana. Mereka mencari keberadaan Amy ke sana kemari, hingga akhirnya Summer berhasil menemukan Amy. Ia juga melihat bahwa pria bertopeng sedang berjalan menuju ke arah Amy. Ia lalu meneriaki Amy, namun Amy tak mendengarnya karena ia sedang asik mendengarkan earphone jadul di telinganya. Hingga saat earphone-nya terjatuh, baru ia mendengar suara Summer yang memperingatinya mengenai keberadaan pria bertopeng. Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan nyawa Amy. Mereka lalu mengantar Amy pulang, dan di dalam mobil, pria ini bertanya kepada Lucy siapa korban selanjutnya. Ia berkata bahwa Summer lah korban selanjutnya, namun ia tak dapat memberitahukan hal ini kepada Summer. Akankah Lucy berhasil menyelamatkan sang kakak? Kita akan lanjutkan di next video. Wanita ini kembali ke masa lalu demi menyelamatkan sang kakak. Lucy tahu besok merupakan hari terakhir kakaknya hidup. Ia kini mengurungkan niatnya untuk menyelamatkan sang kakak. Karena sebelumnya ia sempat berbincang dengan kedua orang tuanya di masa lalu dan bertanya apakah mereka berniat memberikan adik untuk Summer. Namun ibunya berkata mereka sudah sangat bahagia dan tidak akan menambah personil lagi. Jelas saja hal itu membuat Lucy kembali berpikir untuk menyelamatkan Summer. Jika ia merubah takdir Summer, maka ia tidak akan pernah dilahirkan ke dunia ini. Lucy lalu keluar sembari mengambil ID card milik ayahnya ini. Ia lalu memutuskan untuk memberitahukan Summer mengenai kebenarannya, bahwa ia adalah adik kandungnya dari masa depan yang lahir setelah kematiannya. Hal itu juga membuat Summer menjadi sedih karena mereka tak akan pernah bertemu kembali. Singkat cerita, Lucy pergi ke perusahaan sang ayah untuk mengambil baterai cadangan yang digunakan mesin waktu untuk bisa ia gunakan kembali ke tahun 2024. Sebelum keluar, ia berkata kepada pria ini bahwa apapun yang terjadi, dirinya tetap akan menyelamatkan sang kakak. Summer yang mengetahui ajalnya tetap nekat pergi ke pesta Aselhole itu. Ternyata sebelumnya Lucy dan Summer telah membuat sebuah rencana yang mana Lucy bertugas mengambil baterai cadangan mesin waktu dan Summer menjebak pria bertopeng ke tempat yang sudah mereka sepakati. Summer pun berhasil membawa pria tersebut dan di waktu yang sama pula Lucy datang langsung menabrak sang pria, membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Ketika mereka akan kabur, ternyata pria ini bangkit dari keterpurukannya dan ternyata itu adalah teman dari kakaknya sendiri. Mereka lalu memancing si pria ke mesin waktu hingga akhirnya Lucy dan pria ini terlempar ke masa depan. Di sana mereka adu jotos. Hingga akhirnya pria ini pun meninggoy di tangan Lucy. Summer sedih atas kepergian Lucy. Namun tiba-tiba Lucy datang menghampiri mereka. Dan ia berkata akan hidup di masa lalu saja karena merasakan kebahagiaan yang tak ia dapatkan di tahun ia terlahir. Ia merasa orang tuanya juga lebih bahagia di tahun ini dan teman-temannya jauh lebih friendly di sini. Film pun selesai. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa untuk follow akun ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye bye.